Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya sebenarnya belum mau baca dari Kisah Rasul pasal 1. Saya sudah bilang saudara kan, dan saudara sudah tahu, kan saya bilang tadi sudah pintar-pintar. Ya kan? Ini saudara pintar-pintar ini semua. Yang menulis kitab Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas, temannya Dr. Meli. Tadi malam Dr. Meli sudah WA saya, sudah mau latihan nyanyi dia, karena kaum keputrian sudah menyanyi-menyanyi. Saya bilang ke istri saya, kenapa sih mesti menyanyi-menyanyi? Sekali-sekali kerja bakti kek, begitu di shoot gitu kan. Menyanyi nggak semua orang bisa nyanyi lah. Kok jadi marah-marah? Enggak lah, lewat lagi. Nanti itu urusan lain. Jadi yang ditulis oleh Lukas, benar kan? Berarti mari kita baca Lukas bagian terakhir dulu supaya nyambung ceritanya. Karena dia tulis Lukas dulu, baru tulis Kisah Para Rasul. Mari lihat Lukas bagian terakhir. Ceritanya supaya nyambung. Yaitu ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Oke. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang dengan sangat bersukacita, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu baru disambung ke ayat 6 dari Kisah Rasul pasal 1. Yaitu pada waktu itu mereka bertanya, jadi waktu itu Tuhan Yesus membawa mereka keluar dari Yerusalem ke tempat Betania namanya. Atau orang suka bilang Bukit Zaitun, ya kan? Pergi ke situ. Lalu mereka bertanya di situ. Jadi pada waktu mereka berada di situ, mereka bertanya pada Tuhan. Ketika itu mereka berada dekat sampai di kota dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi dia angkat tangannya, bukan tumpang tangan berarti kan? Begitu. Atau beginilah, seperti pendeta-pendeta. Ya kan? Jadi kalau nggak begini kayak nggak bukan pendeta. Ya udah. Syukur saudara saya nggak bisa begini, karena kan di luar saudara nggak dapat berkat lah. Orang cuma lihat di HP kok sekarang sama laptop ini, ya kan? Jadi mengangkat tangannya lalu dia terangkat. Pada waktu itu mereka bertanya padanya. Apa yang mereka tanyakan ada di sini di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita sudah bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita sudah bicara tentang bagaimana Yesus mati dan bangkit. Dan dia menampakkan diri. Membuat banyak sekali ketakutan. Ahli Taurat ketakutan. Bait Allah pecah itu bait Allah. Iya kan? Orang-orang percaya takut. Karena Tuhan bilang pada mereka. Tuhan katakan pada mereka. Kalau gembala dianiaya. Ntar lagi kamu juga dianiaya. Tidak heran kalau mereka masuk di dalam ruangan. Ketakutan. Tapi pada waktu itu Yesus datang dan berkata pada mereka, damai sejahtera bagimu. Terbit lagi sukacita dalam hidup mereka. Wow, ini baru ini ya. Ternyata Tuhan ada. Petrus pernah menyangkali Tuhan. Petrus takut. Tapi sesudah itu Petrus berdiri. Saya sudah khotbahkan hari Minggu kemarin. Atau bukan saya khotbahkan, kita sudah renungkan hari Minggu kemarin. Soal Petrus. Ya kan? Soal Petrus Tuhan bilang padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Seorang nelayan disuruh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba. Petrus bilang kepada Tuhan, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Petrus bilang pada Tuhan. Petrus pergi mengikut Tuhan. Di satu waktu dia bertanya, dan teman-temannya bertanya pada Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang kami dapat? Mungkin persis kayak Pak Sony ya. Dulu waktu melayani Tuhan cuma bilang begini pada Tuhan, Tuhan inilah hambamu. Saya sampai sekarang masih berdoa menggunakan kata itu, saudara. Saya masih berdoa menggunakan kata hambamu. Bukan soal sombong-sombong. Tapi itu doa pertama saya kepada Tuhan waktu saya menyerahkan diri melayani Tuhan. Saya menggunakan kata hambamu. Saya bilang pada Tuhan, hambamu, ini hambamu. Jika engkau berkenan, pakai hambamu. Hamba mau pergi melayani Tuhan. Lalu pergi melayani Tuhan. Pada satu waktu, dipanggil sama sinode. Kamu donasi berapa? Baru saya pikir, iya ya. Mesti ada donasi ya.
Setelah saya baca Petrus baru saya ngerti. Petrus aja nanya. Masa Pak Sony nggak boleh nanya? Ya kan? Petrus nanya loh. Petrus bilang ke Tuhan, Tuhan kami sudah meninggalkan segala sesuatu, apa yang kami dapat sekarang? Tuhan bilang, nanti cari di Alkitab ya saudara. Tuhan bilang, kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta menghakimi suku Israel. Mereka tahu, wow, kalau begitu Tuhan akan menjadi raja, dan kami akan duduk di atas 12 tahta. Ada anak-anak Zebedeus yang tanya, Tuhan, dia pakai mamanya, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, jika bisa, tempatlah anak saya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Di otak mereka adalah, kita akan dapat sesuatu kalau kita ikut Tuhan. Kita akan mendapatkan sesuatu kalau kita ikut Tuhan. Itu yang mereka buat sepanjang hidup mereka. Maka ketika Tuhan Yesus bilang, anak manusia akan pergi karena menderita, waktu itu iman mereka goncang. Sehingga ketika Tuhan Yesus berdoa sambil berdarah-darah, waktu itu pun mereka lari pontang-panting. Bahkan kalau saudara baca di kitab Mazmur, Markus, saudara bayangkan kan kalau lari baju ketinggalan, apa yang terjadi itu? Syukur malam, saudara. Kenapa? Saking takutnya. Padahal mereka tahu mereka akan duduk di atas 12 tahta untuk memerintah Israel. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ada harapan lagi bagi mereka. Ini sebenarnya saya sudah khotbahkan tahun lalu, tapi saya mau ulang aja. Ada harapan lagi bagi mereka. Wow, dia sudah bangkit. Dan dia bawa mereka, dia bilang kepada mereka, pergi ke Galilea, kamu akan bertemu dengan saya di sana. Lalu mereka jadi ingat sekarang firman Tuhan bilang, saya akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes pasal 14 kan? Saya akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ada harapan lagi. Jadi ketika mereka sama-sama di Bukit Zaitun, ketika mereka sama-sama di kota di dekat Betania itu, di atas gunung itu, mereka bertanya pada Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kembali kerajaan bagi Israel? Masih ada di kepala mereka. Tuhan, engkau sudah bangkit. Engkau sudah kalahkan maut. Tuhan, engkau sudah kalahkan maut. Engkau sudah menampakkan diri kepada kami. Engkau bahkan memberi kami roti dan ikan bakar. Ketika kami berada di Tiberias, engkau sudah tunjukkan kepada kami engkau berkuasa. Sekarang Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Bukan hanya bagi kami, tapi bagi Israel. Bukankah kami berkhotbah pada awal dari pelayanan kami, yaitu bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bukankah kami berkhotbah seperti itu? Bukankah kami berkhotbah bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat? Bukankah Yohanes juga sudah berseru-seru di padang gurun? Bukankah engkau juga sudah menunjukkan mujizat bahwa kerajaan sorga sudah ada? Bukankah engkau juga sudah mengatakan itu? Kalau engkau lihat mujizat terjadi, itu artinya kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bukankah seperti itu Tuhan? Maukah hari ini engkau pulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, ini tradisi murid-murid. Jadi saya tidak heran, saya tidak pernah akan heran kalau ada orang percaya yang selalu mau menuntut Tuhan, Tuhan, maukah engkau pulihkan ekonomi kami? Maukah engkau pulihkan kehidupan kami? Maukah engkau pulihkan Tuhan? Karena murid-murid pernah mengatakan itu kepada Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kematian, ketika dia menampakkan diri, dan ketika dia akan naik ke sorga. Maukah engkau memulihkan Tuhan? Saudara, bukankah banyak kita dengar itu sekarang? Bukankah banyak kita dengar, Tuhan akan pulihkan engkau tepat pada waktunya. Tuhan akan pulihkan. Jadi tetaplah mengasihi Tuhan. Karena seberapa berat perjuangan hidupmu, bagaimanapun susahnya engkau, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Bukankah kita banyak mendengar kata-kata itu? Dari mana itu, saudara? Bukankah dari pertanyaan para murid di sini? Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bukankah ketika Maria didatangi oleh Gabriel, dikatakan, anak itu akan memerintah dalam kerajaan Daud?
Bagaimana Tuhan kalau Engkau pulihkan sekarang? Semua sudah Engkau lakukan. Semua nubuat sudah tergenapi. Engkau lahir di kandang. Engkau lahir di Bethlehem. Tidak punya tempat meletakkan kepala. Engkau mati di kayu salib. Lalu dikubur di antara pekuburan orang kaya. Lalu engkau bangkit. Dan sekarang saatnya Tuhan. Pulihkanlah kerajaan bagi Israel. Saudara tahu ada banyak sekali doa. Seolah-olah benar. Tapi Tuhan bisa bilang doamu salah. Bisa? Ngerti? Ada kalanya kita minta dan kita kira itu kehendak Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Ada kalanya kita berdoa dan kita kira itu adalah kehendak Tuhan. Saya mohon berhati-hati. Kenapa? Saudara lihat jawabannya ini. Apa yang Tuhan jawab kepada murid-murid yang bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu dia jawab ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Enggak usah kamu tahu. Satu waktu saya juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bolehkah Tuhan kira-kira Tuhan lakukan ini, dan ini, dan ini? Bolehkah Tuhan lakukan ini, dan ini? Karena menurut saya ini terbaik Tuhan. Menurut saya ini paling baik. Saya sudah pelajari Tuhan. Menurut saya ini yang harus dilakukan. Maukah engkau melakukan ini? Saudara, syukur Tuhan bukan orang Manado. Kalau orang Manado dia bilang begini ke saya, Biongo, memang anak kirang anak siapa? Hah? Bodok, kira-kira begitu. Tapi dia bukan orang Manado sih. Ya. Bukankah Tuhan bagusnya bikin begini, begini, dan seperti ini? Kadangkala kita kira itu benar. Tuhan bilang apa? Nggak perlu kamu tahu. Ada dalam kehendak Bapamu. Nggak perlu kamu tahu. Ada dalam kehendak Bapamu. Itu kerajaan itu.